wabarakatuh. This is our first chapter, historical recount. Recount itu sudah dipelajari ketika SMP ya. Recount itu adalah teks yang menceritakan tentang kegiatan di masa lampau dan dikaitkan dengan historical yang berasal dari kata history yang artinya bersejarah. Jadi historical recount itu adalah teks yang menceritakan kisah bersejarah di masa lampau. Oke. Yang akan saya ceritakan kali ini adalah Rengas Dengklok Incident. Pasti di pelajaran sejarah sudah pernah mendengarkan peristiwa Rengas Dengklok. Saya awali dengan gambar yang pertama. Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu berawal dari yang pertama kita bisa lihat di gambar ini, August 14, 1945. Jadi Japan surrendered to Allies. Jepang itu menyerah kepada sekutu. Kemudian di sini ada gambar Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu siapa? Sultan Syahrir itu dari The Yacht Group, dari kelompok muda. Knew it from BBC broadcast. Tahu tentang kekalahan Jepang dari siaran radio BBC atau BBC. Kemudian di sini ada gambar Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarno dan Hatta returned from Saigon, Vietnam. Soekarno-Hatta kembali dari Saigon, Vietnam. Kemudian di sini ada kelompok muda dan kelompok tua yang sedang duduk bersama di mana? Pada tanggal August 15, 1945, the youth and older gathered in bacteriology laboratory to declare when proclamation would be conducted. They had different opinion. Jadi mereka bergabung ini bersama di laboratorium bakteriologi menentukan kapan proklamasi Indonesia akan akan dilaksanakan. Kemudian ini adalah rumah Rengas Dengklok. Yang ada di Rengas Dengklok, tempat di mana Soekarno dan Hatta dikidnap di sini atau diculik di sini. The yacht brought Soekarno Hatta to Rengas Dengklok. Jadi yang membawa, yang menculik dalam tanda kutip itu adalah the yacht, kelompok yang mudanya ya. Kemudian di sini ada Ahmad Subarjo dan Wikana. Siapakah mereka? Jadi Wikana itu dari kelompok Yas, dari kelompok muda, dan Ahmad Subarjo dari kelompok older, dari kelompok tua. Made negotiation, akhirnya mereka bernegosiasi. Nah, kemudian di sini adalah ini adalah halaman dari rumah Tadashi Maeda. Tadashi Maeda guaranteed his place for negotiation. Jadi Tadashi Maeda itu seorang laksamana dari Jepang yang lebih memihak ke Indonesia karena Tadashi Maeda merasa rakyat Indonesia itu tidak patut untuk diperlakukan seperti itu. Menjamin rumahnya untuk bernegosiasi antara youth and older. Kemudian, di Rengas Dengklok ini yang tadi tempat diculik dalam tanda kutip Soekarno dan Hatta akhirnya dijemput ya, were picked from Rengas Dengklok, dijemput. Kemudian akhirnya text proclamation was formed. Teks proklamasi dibentuk atau dibuat. Nah, yang mengetik adalah Sayuti Melik, type the text. Yang mengetik adalah Sayuti Melik. Dan akhirnya di Ikada Field ya, dikumandangkan di lapangan Ikada sebagai tempat untuk declare the proclamation. Kemudian setelah itu awalnya itu rencananya mau dikumandangkan di Ikada Field. Tapi mereka memindahkannya ke Soekarno Residence atau tempat tinggalnya Pak Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Dan akhirnya tanggal 17 August 1945 sebagai our Independence Day, hari kemerdekaan kita, Soekarno read the proclamation. Akhirnya membacakan teks proklamasi yang sering kita dengar tiap tanggal 17 Agustus. Kemudian Latif Hendraningrat and Suhut was fluttering the flag which was sewn by Fatmawati. Akhirnya bendera merah putih dikibarkan oleh Latif Hendraningrat dan Suhut yang dimana benderanya itu dijahit oleh Ibu Fatmawati.
Ibu RI satu ketika itu ya. Dan akhirnya audience sang together lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Nah, ini adalah contoh dari teks recount teks berdasarkan rangkaian gambar yang tadi sudah kita lihat. Peristiwa kemerdekaan di mana teks proklamasi dikumandangkan itu beruntut dari cerita yang amat sangat panjang ya. Nah, terdiri dari apa saja? Terdiri dari umumnya sama seperti recount text pada umumnya, yaitu orientation, ada orientation dan ada events. Orientation of course, it tells about who, when, where. Jadi menceritakan siapa yang ada di peristiwa tersebut. Ya, kemudian when, kapan, dan where, di mana. Contohnya yang pertama adalah on August 1945, Japan surrender unconditionally to the Allies. Nah, di sini peristiwanya dimulai dengan Jepang itu menyerah kepada sekutu. Kemudian the news was kept secret by the Japanese army in Indonesia, but Sultan Syahrir Dayat of Indonesia knew it. Semuanya dijaga kerahasiaannya tentang berita kekalahan Jepang, namun ternyata diketahui oleh Sultan Syahrir, dan akhirnya at the same time Insinyur Soekarno and Dr. Andes Muhammad Hatta returned to Indonesia from Saigon, Vietnam. Akhirnya Soekarno dan Hatta kembali ke Vietnam. Kemudian events masuk ke paragraf kedua, biasanya itu ada events. Events itu artinya adalah peristiwa. Jadi rangkaian peristiwa yang menyertai teks tersebut. Tadi sudah seperti yang kita bahas bersama gambarnya ya. Jadi tanggal 15 Agustus grup muda dan tua berkumpul di laboratorium bakteriologi. Kemudian mereka beradu argumen kapan teks proklamasi akan dikumandangkan ya. Kemudian karena different opinion, karena perbedaan pendapat, akhirnya yang muda, kelompok muda itu akhirnya membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok di pagi sekali, tanggal 16 Agustus 1945. Kenapa dipilih Rengas Dengklok? Karena lokasinya yang jauh dari Jakarta, sehingga mereka lebih berpikir itu safe dari apapun ya. Kemudian masih ke event selanjutnya. Ini masih tentang peristiwa rangkaiannya ya, rangkaian peristiwanya. Kemudian setelah diskusi panjang, Soekarno akhirnya mau kalau dia sudah kembali ke Jakarta. Kemudian dijemput, sorry for the ya. Kemudian dijemput dari Rengas Dengklok, terus akhirnya teks proklamasi diformulasikan. Kemudian yang awalnya mau di Ikada failed, tapi karena di lapangan Ikada itu dikepung oleh tentara Jepang, akhirnya tanggal 17 Agustus dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sebagai tempat untuk mengumandangkan teks proklamasi. Kemudian setelah dikumandangkan ada pengibaran bendera dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itulah rangkaian satu fix contoh teks proklamasi, teks recount teks ya. Kemudian talking about text, kita pasti berbicara tentang social function atau tujuan teks historical dibuat itu apa? Yes, of course, to retell the past historical event. Jadi untuk menceritakan kembali peristiwa bersejarah di masa lampau. Jadi di-recall kembali, diingatkan kembali. Kemudian selain social function ada generic structure ya, tadi yang sudah kita, kalau reorientation itu optional, sifatnya boleh ada boleh tidak, yang pasti harus ada orientation dan event, ada chronological eventnya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya selain generic structure dan social function ada yang namanya story loading. Agak lama ini memang. Yang namanya adalah language features. Ada simple past tense, namanya saja menceritakan kembali kejadian di masa lampau ya, semuanya menggunakan
past, simple past di mana menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ada adverbs, adverbs itu adalah kata keterangan. Ada action verbs, verbs itu adalah kata kerja, action adalah aksi atau tindakan. Ada temporal sequence atau kata keterangan waktu. Kemudian specific participant, partisipan khusus. Apa sajakah mereka? Contoh simple past tense di sini adalah menggunakan semuanya kata kerja bentuk kedua dari surrendered, dari new. Kemudian bentuk negatifnya adalah menggunakan did not agree. Kalau B menggunakan was. Nah, ini semuanya contoh simple past tense ya. Ini V itu adalah maksudnya verb ya. Verb. Kemudian adverbs, adverbs itu kata keterangan. Ada 3 jenis kata keterangan. Kata keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara. Contoh keterangan waktu ya, misalnya yang menunjukkan waktu pada tanggal 14 Agustus 45. Kata keterangan tempat ya yang menunjukkan tempat dari Saigon, Vietnam. Kata keterangan cara itu yang fungsinya menerangkan kata kerja. Di sini unconditionally, tanpa syarat. Berarti unconditionally ini menjelaskan surrendered. Ini kurang R ya. Menyerah yang bagaimana? Menyerah yang tanpa syarat. Kemudian yang the third language features adalah action verbs. Tadi saya bilang verbs itu adalah kata kerja, action, aksi atau tindakan. Jadi semua kata kerja yang menggambarkan atau mendeskripsikan aksi atau tindakan. Contohnya yang di hijau-hijau ini ya. Saya highlight hijau, surrendered yang artinya menyerah, kept menjaga, return kembali, gather berkumpul, located terletak, declared mendeklarasikan, discussed mendiskusikan, chosen memilih, try mencoba, push mendorong, dan sebagainya. Masih banyak sekali action verbs yang bisa kita temukan. Kemudian temporal sequence, tadi saya bilang temporal sequence itu adalah kata yang menunjukkan untuk menghubungkan, menerangkan waktu. Contohnya after, setelah, at first, pertama kali, then, kemudian, finally, akhirnya. Jadi menunjukkan waktu untuk menyambungkan chronological eventnya. Dan yang terakhir adalah specific participant. Partisipan itu adalah yang bergelut di dalam teks tersebut atau partisipannya dan sifatnya spesifik khusus. Contohnya ada Japan, ada Alice, ada nama-nama seperti Susan Syahrir, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, ada Khairul Saleh dan sebagainya. Spesifik ya, ada namanya dan khusus. Nah, after all the explanation I explain you, yang terakhir, the activity will be, sorry for the inconvenience, the activity will be, okay, yes, the last, sorry, jadi the last activity, okay. Yes, the last activity will be exercise 1. Jadi I will give you 10 questions about the text I explain you. Nah, ada di sini. Mana coba? Not responding. Nah, di sini teksnya ada 1 sampai 10. So your task is you have to answer all these questions. You have to write it down on your book, kemudian take pictures of it, dan seperti biasa upload di our Google Classroom. And then if you have any questions, please drop your questions in the Google Classroom forum. Thanks for listening. Keep enjoying my English class, and thank you and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.